Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Penegakan Hukum melakukan pemindahan narapidana terorisme ke Lapas 2B Banjar, Jawa Barat. Perjalanan diawali dengan menjemput satu narapidana terorisme yang sedang terbaring sakit untuk dipindahkan ke Lapas 2B Banjar, Jawa Barat dan mendapatkan perawatan ortopedi di Rumah Sakit Daerah Banjar. Jadi hari ini akan direncanakan dilakukan pemindahan napiter atas nama Latif Nur Hidayat ke Banjar, ya, Banjarsari, maksudnya daerah Ciamis sana. Jadi sudah kita persiapkan mulai dari awal sesuai dengan SOP yang berlaku. Proses pemindahan narapidana tersebut dilakukan sangat ketat dengan Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum, Densus 88, Direktorat TPTLN Kejaksaan Agung, Ditjen Pemasyarakatan, Aparat Kewilayahan, hingga pengawasan dari dokter penanggung jawab pasien. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk BNPT hadir untuk melakukan pendekatan secara lunak dengan kesiapan maupun aturan yang telah dipenuhi. Jadi dari rekan-rekan dari aparat PUM itu tentunya sangat terbantu ya dengan peran BNPT terutama di Direktorat Penegakan Hukum. Jadi Direktorat Penegakan Hukum memfasilitasi perpindahan napiter sesuai dengan permintaan dari kejaksaan tentunya dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, terkait dengan perpindahan hari ini ada yang cukup spesial karena yang bersangkutan itu dalam kondisi sakit dan memerlukan perlakuan dan perawatan yang khusus, sehingga perencanaan mulai dari awal persiapan dari rumah sakit sampai ke rumah sakit tujuan itu diupayakan dalam kondisi yang tetap aman untuk yang bersangkutan. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan jarak tempuh 7 jam perjalanan dari Jakarta menuju Lapas Kelas 2B Banjar, Jawa Barat. Pemindahan ini dilakukan dengan tingkat kewaspadaan tinggi menuju rumah sakit daerah yang tersedia penanganan khusus perawatan ortopedi. Di sela-sela perjalanan terjadi insiden yang membuat semua tim pengamanan memutuskan untuk berhenti sejenak. Oke, yang pertama adalah mungkin bisa kalau dari penyakitnya ya memang yang namanya suatu infeksi bisa menimbulkan suatu efek dari muntahnya yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan dari obat-obat yang spesifiknya, obat-obat tuberkulosisnya itu juga bisa menyebabkan mual dan muntah. Yang ketiga ya mungkin di dalam kendaraan yang goyangan terlalu ini juga bisa. Jadi itu beberapa faktor yang harus kita pikirkan. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya terus ada mual, ada muntah ya kita harus coba mengkonsulkan lagi untuk ke dokter paru. Apakah ini obat-obat yang akan membuatkan mual atau apa bisa. Kebetulan untuk pemindahan napiter yang dalam keadaan sakit di Lapas Banjar baru pertama kali, ya. Dan alhamdulillah untuk yang pertama kali ini secara garis besar, secara keseluruhan berjalan dengan lancar karena adanya koordinasi yang baik dengan BNPT dan saya harapkan kalau seandainya ada napiter yang sakit seperti ini atau yang sakit parah seperti ini, tetap perlakuannya sama
gitu, untuk memanusiakan, walau bagaimanapun mereka juga adalah manusia atau tahanan yang sama atau napi yang sama dengan napi-napi yang lain. Banjarsari, Kawasan. Ini bisa tanggalnya? Tanggalnya... Sesampainya di lapas kelas 2B Banjar, Jawa Barat, narapidana terorisme melakukan registrasi administrasi serta pemeriksaan kesehatan di dalam ambulan yang dibantu oleh pihak lapas untuk memastikan kondisi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjar. Kalau ada apa-apa mah nanti kita koordinasi dengan RSUD saja. Oh iya. Ya. Dari pihak lapas ini berharap program seperti ini, pemindahan napi yang sakit seperti ini, terutama untuk napi TER yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan lapas, kepolisian, dan RSUD terus berjalan. Karena saya rasa ini bagus dan juga fokusnya adalah bahwa bagaimanapun mereka juga warga negara Indonesia dan juga manusia yang memiliki hak untuk tetap dilayani kesehatan. Yang pertama adalah kita rumah sakit, apalagi yang tipe B, itu siapapun pasien kita akan terima. Itu udah prinsip. Ya, kita akan terima siapapun, itu kita akan terima. Pasien ini memang mengeluhkan dia pertama kali adalah nyeri. Karena nyeri daerah-daerah punggung, dia akan mengalami nyeri di daerah punggung. Maka itu saya bilang, dia daerah di mana dia nyerinya, sekitar daerah tulang belakang. Nah, bagaimana dia ada terjadi suatu penekanan pada sistem saraf, yaitu dia akan nyerinya dari tulang belakang menyebar ke dada. Yang paling kita takutin adalah komplikasi dia tirah baring yang lama. Itu yang harus kita waspadain. Kita pernah menerima pasien-pasien dengan spondilitis TB. Apalagi ini kita udah terima, artinya kita tinggal melanjutkan saja. Karena ini sudah dilakukan suatu tindakan laminektomi, tindakan operasi. Jadi kita bisa lanjutkan. Selain mendapatkan perawatan yang layak, narapidana terorisme juga diberikan kesempatan untuk didampingi oleh keluarga selama proses penyembuhan. Pihak lapas nantinya akan terus melakukan pengawasan serta penjagaan yang ketat untuk berada di Rumah Sakit Umum Daerah Banjar dalam pembagian menjadi 3 waktu berbeda. Ya, harapan kami tentunya secara umum ya, dengan sikap perlakuan dari aparatur pemerintah bisa merubah pandangan yang bersangkutan ya, jadi paling tidak ya memiliki rasa dan tanggung jawab sebagai warga negara ya, Indonesia tentunya, dan jiwa NKRI-nya akan timbul kembali dan bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain untuk, karena mereka pengalaman atau telah melalui jalan yang salah dalam ideologinya, bisa menyampaikan bahwa apa yang menjadi pandangan yang bersangkutan itu ternyata salah dan disampaikan ke masyarakat untuk tidak melakukan atau memiliki paham-paham yang radikal.